إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang suka mencontoh, suka meniru. Apabila dia menyukai seseorang kemudian ia tokohkan, maka dia akan meniru segala perbuatannya. Mulai dari perkataannya, gaya hidupnya, perilakunya, gerak-geriknya, bahkan potongan rambutnya pun ia akan meniru kepada tokoh yang ia contohkan. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada zaman ini kita sedang mengalami krisis teladan, krisis panutan, krisis contoh yang baik, yang mana seharusnya yang kita contoh adalah mereka orang-orang yang meninggikan agama Islam, mencerdaskan bangsa dan tanah air. Akan tetapi justru yang dicontoh oleh masyarakat sekarang ini adalah mereka orang-orang yang justru merendahkan agama Islam, bahkan membenci agama Islam, dan sama sekali tidak mencerdaskan putra-putri bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Maka siapa yang seharusnya kita contoh, siapa yang seharusnya kita jadikan teladan dalam kehidupan kita? Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para nabi terlebih dahulu, kemudian sampailah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladzina hadallah. Mereka itulah para nabi dan rasul yang telah Allah berikan petunjuk. Allah telah berikan jalan, fabihudahu muqtadih. Seharusnya kalian mencontoh, meniru, meniti, menjalani kehidupan ini dengan contoh dan teladan para nabi dan rasul. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita semua kaum muslimin mencontoh, meniru ajaran para nabi dan juga rasul. Pada bulan ini, bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang disucikan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita banyak mereka yang menunaikan ibadah haji, melempar jumrah, tawaf di Baitullah, kemudian sa'i. Siapa yang dicontoh? Yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Belum lama kita menyembelih hewan kurban dengan seekor domba, seekor kambing, seekor sapi. Siapa yang dicontoh? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh, para nabi dan rasul, mereka akan menjadi contoh bukan hanya sampai zaman ini saja, akan tetapi mereka akan menjadi contoh, akan menjadi teladan sampai hari kiamat nanti. Beda dengan orang-orang biasa yang mereka muncul di televisi, muncul di iklan-iklan dan yang lain-lainnya. Mereka akan redup dengan perkembangan, dengan bertambahnya zaman. Tidak dengan para nabi dan rasul yang mereka akan senantiasa menjadi teladan bagi kaum muslimin, bagi seluruh manusia hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian kapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah angkat menjadi seorang teladan, Allah angkat menjadi seorang imam bagi manusia? Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Tak kala Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan ujian-ujian yang begitu berat, dengan fase-fase ujian, fa'atammahun,
kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyelesaikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya diselesaikan dengan baik. Barulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku jadikan engkau seorang pemimpin bagi umat manusia. Aku jadikan engkau sebagai contoh teladan bagi umat manusia. Setelah melalui ujian-ujian yang begitu berat, apa saja ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul pada sebuah kaum yang mereka justru menyembah patung. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk berdakwah kepada mereka agar menegakkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi justru orang tuanya, yaitu ayahnya, adalah seorang pemahat patung, dan patung-patung itu disembah oleh kaumnya. Ujian yang begitu berat yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai situ, Nabi Ibrahim juga ditangkap oleh pasukan, kemudian dimasukkan ke dalam api yang menyala. Di sebuah riwayat bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika berada di dalam pelontar, dilemparkan ke dalam api, dia merasa sedih, merasa takut, gelisah. Siapa lagi yang bisa menolong selain Allah Subhanahu wa taala? Sehingga malaikat Jibril ketika itu datang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, "Hai Ibrahim, hal laka ilayya hajah?" Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku? Kata Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjawab, "Amma ilaika fala." Adapun bantuanmu wahai Jibril, aku tidak butuh bantuanmu saat ini. Akan tetapi bantuan Allah Subhanahu wa taala, ya, aku butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah penolong bagiku. Pelajaran yang bisa kita petik dari Nabi Ibrahim, apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, bahkan taruhannya adalah nyawa, yang pertama kali kita mintai pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan teman kita, bukan orang tua kita, bukan tetangga kita, bukan sahabat kita. Tetapi yang pertama kali kita mintai pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai di situ ujian Nabi Ibrahim tidak selesai. Lama tidak dikaruniai seorang anak, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang begitu besar bagi Nabi Ibrahim. Barulah Allah berikan seorang putra bernama Ismail ketika umurnya hampir 100 tahun. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah kurang lebih 50 tahun, berdoa supaya dikaruniai seorang anak. Pelajaran dari Nabi Ibrahim, kalau kita baru berdoa 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, contoh Nabi Ibrahim 50 tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, baru Allah kabulkan. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah tergesa-gesa. Nabi Ibrahim senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai seorang anak. Maka pelajaran penting bagi kita semua agar senantiasa mencontoh Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan seorang putra, Allah perintahkan untuk hijrah dari Palestina menuju kota Makkah, dan Nabi Ibrahim laksanakan. Allah menguji lebih cinta kepada siapa? Lebih cinta dengan tanah airnya atau lebih cinta dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Tetapi Nabi Ibrahim memilih cinta kepada Allah dan melaksanakan tugas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di kota Makkah Al-Mukarramah, Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Ya Allah, aku telah menitipkan anak istriku di sebuah lembah yang di situ tidak ada tanaman-tanaman sedikit pun. Bahkan hewan-hewan tidak mau hidup di dalamnya.
Karena di sana tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tanaman-tanaman. Sebuah lembah yang gersang, batu cadas. Dan Nabi Ibrahim diuji, diperintahkan Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim dipanggil oleh istrinya, "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami di sini?" Sampai 3 kali Nabi Ibrahim tidak menoleh dan beliau bersegera meninggalkan anak istrinya. Barulah istrinya sadar bahwasanya suaminya adalah seorang nabi dan rasul, dan pertanyaannya dirubah. "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkan kami di sini?" Kemudian barulah Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian istrinya mengatakan, "Kalau begitu silahkan tinggalkan kami, niscaya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami di sini." Ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim, Allah uji lebih cinta kepada anak istrinya atau lebih cinta kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim lolos ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim lebih cinta atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala daripada anak dan istrinya. Selang beberapa tahun, Allah menguji lagi Nabi Ibrahim untuk datang ke kota Makkah menengok putranya yang mulai remaja. Belum sempat Nabi Ibrahim mengajak putranya Ismail jalan-jalan, memberikan jajan dan yang lain-lainnya, Nabi Ibrahim tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, "Qala ya bunayya inni ara fil manam." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka fangdur madza tara. Aku diperintahkan untuk menyembelihmu, lalu bagaimana pendapatmu wahai putraku? Akan tetapi doa Nabi Ibrahim agar diperintahkan agar mendapatkan putra yang soleh, berbuah manis, Ismail yang masih remaja, Allah jadikan dia anak yang soleh dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mengatakan, "Qala ya abati if'al ma tu'mar." Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukan. "Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Maka engkau akan mendapatkanku sebagai orang-orang yang bersabar. Inilah kisah dari Nabi Ibrahim dan juga Ismail yang bisa kita petik pelajarannya, di mana Allah menguji bagaimana Nabi Ibrahim dihadapkan dalam 2 pilihan, lebih mencintai putranya atau mencintai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu Allah berikan kelonggaran, Allah berikan jalan di mana Nabi Ismail diganti dengan seekor domba. Maka dari itu kita mencontoh, meniru sunnah dan perintah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam setiap tahunnya untuk menyembelih seekor domba. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitulah seharusnya kita sebagai seorang muslim mencontoh para nabi dan rasul, mencontoh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan senantiasa mencontoh para ulama yang mereka berpegang teguh dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena para ulama mereka adalah warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada akhirnya marilah kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan para malaikatnya telah mengajarkan kepada kita agar senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala
ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.